Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selamat ya. Nu kompak atuh jawabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanyahoan sugan teh sarareng tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri. Amin gitu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Majlis Dian Yusuf Al-Qalbu yang saya hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan semuanya tetap BCA. Nyawa BCA, bahagia ceria asyik asoy. Alhamdulillah. Badaya BCA eta lain bahagia ceria asik, lain BCA eta bahan cobloseun AA. BCA oke. Eta nyambungna jeung ATM. ATM apa ATM? ATM eta alat tusuk manual. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua Kausan Husin, Kak Haji Pardi, juga Kak Haji Agus, Ketua Majelis Taklim, Ibu Bapak semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah cuaca begitu luar biasa, rincik-rincik hujan, kadang-kadang panas, panasnya sampai membakar kulit. Ketika dingin pun dinginnya menusuk sampai ke tulang sumsum. Karunya kanu kerbudak, karunya kanu janda. Bahkan kan diantaranya hadirin kaum muslimin, menurut kedokteran, menurut ahli penelitian bahwa sendi yang ada di dalam manusia itu ada 360 sendi. Ada berapa? 360 sendi. Ada sendi yang paling menyakitkan, yaitu sendirian. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan
kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. ATM, Allah tempat meminta, Allah tempat memohon. Makanya harapan mudah-mudahan kita semua di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tercapai cita-citanya. Mudah-mudahan keluarga kita bahagia dunia lebih-lebih di akhirat sesuai dengan harapan sakinah mawaddah warahmah. Atau terlebih dari itu hutang-hutang kita kebayar. Loba buka hutang, hararamin kami. Mudah-mudahan kebayar. Barokah hutang barokah. Bayar atuh. Bayar. Mudah-mudahan kebayar. Lain ngumpul hutang duit, hutang sholat ke ayah juga nanti. Hutang puasa ayah. Ini ngomong-ngomong nih sebentar lagi mau puasa. Yang punya kodokan, yang punya hutang puasa cepet dikodok. Ini kadang-kadang ditarik mulu, ntar aja, ketemu lagi sama puasa, dosa itu. Cepet dikodok bayar. Kan ibu-ibu mah kadang-kadang lagi puasanya suka ada halangan, suka datang bulan. Kadang 6 hari kalau enggak 7 hari. Ada yang lama 15 hari. Itu enggak puasa, enggak jadi masalah karena lagi halangan. Itu namanya apa? Kalau kata anak sekolah mah menstruasi. Kalau kata anak santri head. Kalau kata preman mah si bewok lagi muntah darah. Salawat beriring salam, semoga Allah selalu curah limpahkan kepada panutan alam, mustika alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya. Termasuk kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini kudu di bejaan wae gitu. Ngaji teh geus lila di dieu. Setiap nyebut nama Nabi Muhammad ada cara rinci gitu. Jawab atuh sallallahu alaihi. Ini juga kokol ditakon sadar ditakon ngapetem. Setiap kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad sambut langsung sallallahu alaihi. Ibu mau lihat di medsos, mau mendengar orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, atau kita sendiri yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, langsung sambut dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Insya sabda Nabi Muhammad udah poho sebenarnya. Karena bibir rogi candari dititah maca sholawat ditariakeun sallallahu alaihi Muhammad cara cing keneh bae. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa wae atuh ngabentak. Jangan kesel kan. Serba salah eta kitu teh. Makanya saya ingin bertanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu kunaon? Eta salaki suami kalau diajak ke mall ke pasar kagak mau ngantar, kenapa? Kunaon? Ibu-ibu mah loba milih. Eta baju di mall dipake di ajaran, enggak renggok taruh deui nyokotin hiji pake deui teu cocok punah deui. Pas begitu geus kacoban 10 dicobain. Aya 10 di ajaran. Pas begitu ujung-ujungnya
maaf ya mas kagak jadi gitu. Ini kesel gitu. Eta salaki makana mung nganter pamajikan kesel. Tong gitu-gitu teh Bu. Jangan kasihan yang jualan. Ini kangkung Masya Allah dari 4.000 ditawar jadi 3.000. Dari 3.000 tawar lagi jadi 2.000. Di 2.000 dua ikat 2.000 masih aja ditawar. Besok-besok tukang sayuran kagak jualan lagi, malas banget ya. Bangkrut kalau ditawar belum katanya. Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang menyampaikan Sayyidina Sa'id bin Abi Burdah. Abi Burdah dari ayahandanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Idza sama ahlun nari bin nari wa ma'ahu min man Allah taala min ahlil qiblah." Nanti kalau dikumpulkan manusia, ahli neraka dikumpulkan di dalam neraka. Bahkan yang masuk ke dalam neraka itu bukan cuma orang-orang kafir saja, bukan cuma orang-orang yang bukan Islam saja, bahkan orang Islam pun masuk ke dalam neraka. Betul ya orang di dia masuk neraka pemuang. Hayang banten, hayang malawan dan jirana. Kalamun ya pikiran hutang kata. Makanya diajarkan masuk ke neraka teh hayang bebas. Kalau makanan tong ngobatin pikiran hutang atuh. Dia mah datang ke pengajian pikiran hutang. Pikiran salaki di imah beureuna. Tergering, mudah-mudahan sehat salakina. Anu garering mudah-mudahan cing sararehan. Ieu keur mararusim pilek, batuk, tegar renah awak. Kadang-kadang kurang darah, paling parah mah kurang dana. Kurang dana mah parah semua. Hari anu teu kurang dana mah cengar cengir ka haji aku tadi cengar cengir we. Loba manehna mah jang dana na loba. Baik dana usaha. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, ketika dikumpulkan semua ahli neraka di dalam neraka, berikut juga termasuk orang-orang Islam masuk ke dalam neraka. Teuing kurang cadas ka bawah panteun. Amit-amit naudzubillah min. Pas begitu berada di dalam neraka, orang-orang kufar, orang-orang kafir ngomong kepada orang muslimin. Kata orang kafir begini, alam takun muslimina, sedikit agak mengejek, sedikit agak mencela. Kalian ini kan orang Islam, kenapa masuk bersama kami ke dalam neraka? Begitu. Nah, makanya pertahankan hadirin kaum muslimin, jangan sampai kita masuk neraka ya. Amin. Ya tahu tapi neraka kita hak, surga hak. Kemudian hidup dalam dunia hak, mati pun hak. Sebagaimana di dalam talqin kan begitu. Neraka kita itu hak, surga hak, tapi wallahu a'lam kita masuknya kemana? Gak tahu ke dalam surga, gak tahu ke dalam neraka. Tapi harapan mudah-mudahan dengan barokahnya ngaji kita bersama, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kenapa hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Ya harapan sih mudah-mudahan karena ngaji ini ngaji dibandingkan dengan bencana alam, longsor, kebakaran, tsunami, gempa bumi, itu musibah kecil. Musibah besar itu adalah al-jahlu fiddin. Musibah terbesar itu adalah bodoh tentang agama. Nah, makanya kita harus bersyukur. Alhamdulillah bisa ngawas. Alhamdulillah bisa
haji. Terserah Mas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Langkah demi langkah kita dicatat amal soleh. Nah hadirin kaum muslimin diejek, dihina kita di dalam neraka. Orang Islam masuk ke dalam neraka. Kenapa? Padahal kamu ini kan Islam, kata orang kafir. Kata orang-orang kafir, kenapa kamu ini masuk ke dalam neraka bersama dengan kami? Kamu itu kan Islam. Kemudian orang-orang Islam menjawab, iya, kami ini adalah orang Islam, tapi kami ketika hidup dalam dunia banyak dosa, salat banyak yang ditinggalkan. Kadang-kadang begitu datang bulan Ramadan saya gak puasa, kemudian suka bikin jengkol mulu. Bikin jengkel ya, bikin jengkel mulu sama tetangga saudara. Kadang-kadang memfitnah, kadang-kadang nyakitin hati orang. Akhirnya saya masuk ke dalam neraka, walaupun saya ini orang Islam. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam neraka percakapan antara kafir dan Islam terdengar sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhirnya apa? Fa amara bi ikhraji man kana min ahli qiblah fakhriju. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang Islam dari neraka. Alhamdulillah. Tapi tetap hadirin kaum muslimin, kalau kita berdosa, kalau kita berbuat kesalahan, meninggalkan perintahan-perintahan Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban daripada Allah, tetap kita harus mempertanggungjawabkan nanti di alam akhirat. Harus diproses dulu, harus masuk neraka dong. Tapi harapan mudah-mudahan kita semua jangan sampai masuk neraka dulu ya. Pingin mah masuk langsung ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah hadirin kaum muslimin, falamma ra'al kufar zalika qalu ya laitana kunna muslimin. Begitu orang-orang kafir melihat orang-orang Islam dikeluarkan dari neraka, mereka ngomong, ya Allah ya Rabbana, aduh, coba kalau saja seandainya saya ini orang Islam, pasti kami dikeluarkan juga dari neraka. Ada penyesalan. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahkan semua qiraah, kemudian baginda Nabi membaca, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir ada perasaan penyesalan, ingin hidupnya ketika hidup dalam dunia menjadi orang muslim. Nah kita berarti alhamdulillah ku Allah geus dijadikan orang harus bersyukur. Islam itu adalah intan mutiara, agama itu adalah intan mutiara, harganya mahal luar biasa. Makanya harus kita jaga keislaman kita, agungkan keislaman kita. Harus bangga ibu-ibu pakai kerudung, bapak-bapak harus bangga memakai peci, harus bangga pakai pakaian yang tertutup auratnya. Ini kadang-kadang eta sekolah umurna 25 tahun 35 tahun pakai baju adikna kaos, adikna anu umur karak 5 tahun dipakai umur 30 tahun. Bayangkeun coba eta bujalna nolol kata pas begitu nongeng celenganana kaduluan. Ya Allah karim, mending kalau bersih itu tampak apa banyak tapak goreng bawang bunuh. Allah karim, nauzubillah. Jangan bangga hadirin kaum muslimin, kalau kita mau dihargai tutup badan kita, kalau kita mau dihargai tutup aurat kita. Jangan sampai dimurah-murah. Kadang-kadang paha orang sama paha ayam, sekarang mah berhargaan paha ayam. Benar gak?
paha orang kaya Allah dulu mah dulu saya juga kata Kak Haji Agus dulu mah dulu itu kalau mau ngeliat paha orang sulit sampai bilik dibolongin noong ngintip begini aja melihat yang lagi mandi. Bos sekarang mah bebas atau kita tinggal ke Kali Cisadane itu gak ada. Kita ke mall, ke pasar banyak paha. Makanya berhargaan paha ayam sama paha orang. Paha ayam sekilo berapa? 50.000 nyahoan berarti. Osok beli paha ayam. Ai paha jelema murah. Berarti berhargaan paha ayam jangan sampai dimurah-murah. Ingat kita itu bakal mati dan mati itu bukan penutup masalah. Semua kelakuan-kelakuan kita harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu. Enak kalau kita tahu bakal mati mah kapannya, tahun berapa, bulan apa, tanggal apa, hari apanya kita tahu mau mati. Enak seperti kaum muslimin. Ini kan kita tidak tahu kapan, di mana, tahun berapa, bulan apa, hari apa, tanggal apanya kita mati, kan kita tidak tahu. Benar gak? Oh, kayak kan ada. Andai ku tahu kapan. Tadi kita lagu nanti asa solawatan. Dinyanyikan ku ibu-ibu jadi asa solawatan. Andai ku tahu keberanian itu disahkan jadi itu diledek duluan ya jika solawatan jadi tuan dari mudah-mudahan semuanya husnul khatimah amin ya Allah ya Rabbal. Tetap kita itu ingin panjang umur amin karena belum banyak bekal kita buat nanti di akhirat. Ya saya mendoakan mudah-mudahan kita hidup dalam dunia ini panjang umur. Kemudian ya saya mah gak apa-apa kalau misalnya ibu-ibu mau duluan saya belakangan. Ya serius atau misalnya saya yang belakangan ibu duluan gak apa-apa. Ikhlas. Gak apa-apa. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sabda Nabi Muhammad hampir kohok sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah yaqumu Jibril alaihi salam arba'ata alafi amin." Ketika sudah terjadi hari kiamat, hari nawan, hari kiamat, lain hari lebaran lain. Lebaran mah tidak kene. Lebaran 2 bulan itu bulan beli di ayeuna geus pikiran baju di puasa pincahan. Pikiran baju di ayeuna. Dasar ibu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika sudah terjadi hari kiamat, kemudian Yaqub Jibril alaihissalam, malaikat Jibril keliling. Kalau sudah terjadi hari kiamat, malaikat Jibril keliling selama 4.000 tahun. Sabar tahun? Malaikat Jibril kelilingnya 4.000 tahun. Terus keliling berumpangan di alam dunia berenang. Kalau sudah terjadi hari kiamat. Nah kemudian hadirin kaum muslimin, fayasma'u billahi sauta rajulin min ummati. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi hari kiamat, malaikat Jibril keliling, manusia sudah divonis, yang masuk neraka ke dalam neraka, yang masuk surga ke dalam surga. Dan ketika malaikat Jibril keliling, malaikat Jibril sabda baginda Nabi mendengar ada suara dari neraka terdengar oleh malaikat Jibril,
memanggil dan memanggil dengan suara yang lantang dan merintih seperti kesakitan. Bahasanya dari dasar neraka, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Menjadi merintih kesakitan, itu keluar suara dari dasar neraka jahanam. Malaikat Jibril mendengar. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, malaikat Jibril langsung nyuksruk, malaikat Jibril langsung sujud di dekat arasy, dan dalam sujudnya malaikat Jibril memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, ya Rabbi, asma'u min nari sawta rajulin minal muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, aku mendengar suara dari neraka, dan suara itu keluarnya dari sosok laki-laki dan termasuknya orang Islam. Ya Allah, ya Rabbana. Dan kemudian hadirin kaum muslimin, kata malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabbana, saya mendengar orang itu menjerit kesakitan merintih, ya Hanan, ya Manan, selama 40.000 tahun. Berapa? Menjerit terus-terusan dengan kata-kata ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram selama 40.000 tahun. Ya Allah, orang mah di alam dunia ngajarin ke muka biasa poe-poe 1000, ngajarin ya ansuran ke bayar-bayar 1000, token sada bayar ringan hawa. Ya Allah, anak-anak bayaran 100.000 kali itu kali minta injuman, injum kaditu, injum kadiu, terus dulur-dulur di injuman, lu pada akhirnya gali lubang tutup danau. Kalau bahan itu bukan. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu ada malaikat Jibril, wa inni a'lamu annahu min ummati Muhammadin alaihi salam wa annaka ya Rabbi ta'rifu sadaqah baini wa baina Muhammadin alaihi salam wa inni uhibbu an asna'a fi makani Muhammadin alaihi salam ma'rufan. Ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana Engkau tahu bahwasanya aku ini kan bersahabat dengan baginda Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril begitu. Ya Allah, ya Rabbana, saya ini kan sahabatan sama Nabi Muhammad, maka oleh karenanya aku ingin melakukan sesuatu hal kebaikan karena aku cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, baginda Nabi mah sahabatnya juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril hebat. Makanya kan kalau sama teman itu sama, kalau manis sama-sama kalau pahit juga merasakan tapi kadang-kadang kita mah melihat teman kita bahagia, kita ikut bahagia. Melihat teman kita susah, kita lebih bahagia. Kadang-kadang seperti itu. Allah karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan permintaan malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, syafa'tuka bihi wa wahabtuhu laka fadhhab ila malik khazininar. Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, aku memberikan izin, aku memberikan pertolongan kepadamu. Berangkatlah, pergilah ke malaikat sang penjaga neraka. Siapa malaikat yang menjaga neraka? Malik. Hah? Malik. Malaikat Malik, keren. 100. Ibu-ibu macam rinci banget. Dan ibu-ibu bolong tapi bolong kepada. Bolong tapi jadi si bapak luar biasa. Malaikat hormat
menyembuhkan, nggak bisa mematikan. Udah sudah pakai langsung ini. Allah kiri. Lanjut. Penjaga pintu neraka itu siapa? Kalau penjaga pintu surga, malaikat Ridwan. Kalau yang menurunkan hujan, yang menurunkan hujan siapa? Sahanya. Hah? Mang Wawan. Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Raqib, Atid. Kita di antara malaikat anu 10 paling kolot saha? Wanakir disebut tua. Bener. Ayo disebut tua. Ya, Umar intermezzo. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberikan izin kepada malaikat Jibril. Nah, berangkat aja tuh kepada malaikat sang penjaga neraka, malaikat Malik. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada malaikat Malik. Hai Malik, aku membawa perintahan Allah bahwasanya di dalam neraka itu ada orang yang selalu merintih dan menjerit jahanam diamanan. Yaitu di dalam nerakanya sudah hampir 40.000 tahun. Coba telusuri, cari. Aku ingin menolongnya. Dicari sama malaikat Malik. Malaikat Malik terus mencari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, teu ka Malik, teu ka Kinuan, gak tahu di mana letaknya sosok laki-laki yang selalu menjerit selama di dalam neraka 40.000 tahun. Apa kata malaikat Malik ya Jibril? Inna jahannama jafaratan yakni qallas wa ja'alatil hadid kal hajar wa nasukal hadid falam musadiqhu. Wahai malaikat Jibril, kata malaikat Malik, aku sudah menelusuri dan mencari orang yang menjerit dan menjerit di dalam neraka. Tidak aku temukan. Karena perlu kau ketahui wahai malaikat Jibril, neraka jahanam itu apinya besar, apinya banyak, apinya gede. Api yang ada di dalam neraka itu, hadirin kaum muslimin, besi seperti batu, manusia seperti besi kalau sudah dibakar di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah imin. Makanya saudara raya kasih pada neraka ini. Isahan bahaya. Ya mudah-mudahan diselamatkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena kan hadirin kaum muslimin di antaranya, kalau kita ingin selamat dunia lebih-lebih di akhirat, selain daripada kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yang rajin baca surat Al-Mulk sebelum tidur, baca surat Al-Mulk. Jumat baca surat Al-Kahfi walaupun cuma 10 awal, 10 ayat. Ya terlebih semuanya baca. Karena kenapa? Kita ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah tidak tahu kapan di mana kita bakal mati. Dan semua manusia itu pasti bakal mati. Neraka hak, surga hak. Tapi yang jelas kita itu kan inginnya masuk ke dalam surga. Ngeri hadirin kaum muslimin, alhamdulillah, subhanallah, kalau kita sudah bicara tentang neraka. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Apinya besar, apinya banyak, kobaran api yang membunuh hadirin kaum muslimin. Semua manusia yang berdosa dibakar di dalamnya, bahkan
orang yang suka berbuat dosa. Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang suka meninggalkan sholat sengaja tanpa ada alasan. Ibu-ibu enggak lagi haid, ibu-ibu enggak lagi apa-apa, sehat walafiat biasa, jam sehat, meninggalkan sholat kenapa? Sengaja meninggalkan sholat sengaja, maka nama kita tercatat di atas pintu neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Gimana caranya supaya kita bisa menghapusnya? Yaitu dengan memperbanyak istighfar, baca sholawat, selalu hening kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah, selalu ingat, selalu hening, selalu beristighfar, ingat dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Kemudian bagaimana sholat-sholat yang pernah saya tinggalkan? Dikodok dibayar. Seperti halnya puasa Ramadan, kita pernah meninggalkan, kita pernah nggak pernah puasa Ramadan misalnya, dibayar aja, dibayar. Mumpung kita masih diberikan kesempatan sehat, laksanakan kodok bayar. Misalnya pernah meninggalkan sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qodokan lillahi ta'ala Allah. Hatinya ngomong, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, kodok fardu karena Allah Ta'ala. Begitu juga yang lain-lainnya, niatnya pakai kodok. Bahkan diantaranya, jangan dulu kita melakukan sholat sunnah, jangan dulu kita melakukan sholat sunnah kalau kita punya keyakinan bahwa ada pernah kita meninggalkan sholat fardu dulu dikodok. Fardu dulu dikodok. Melaksanakannya kapan? Mau malam sekalian tahajud makan, mau misalnya di waktu duha maka sekalian sholat duha, atau misalnya saya mah adaan sekali kemudian langsung kodoknya, misalnya sholat duhur, beres sholat duhur langsung kodok duhurnya. Karena kita punya keyakinan dulu. Karena kenapa? Karena hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita ini sekarang soleh-solehahnya, dulunya waktu di zaman jahiliyah, waktu kita tidak tahu, mungkin barangkali kita pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, kita sadar dulu pernah meninggalkan, maka bayar dari sekarang. Nah, hadirin kaum muslimin, sholat duhur kemudian langsung kodok duhurnya, sholat asar langsung dengan kodok asarnya, sholat maghrib langsung dengan kodok maghribnya, sholat isya langsung dengan kodok isyanya, sholat subuh langsung dengan kodok subuhnya. Kalau kodok walaupun sholatnya setelah asar, setelah sholat subuh, tidak jadi masalah. Karena kenapa? Itu ada sebab mutakoddim. Paham? Ini karena lampung juga serius. Jadi iya benar. Paham nanti? Insya. Itu tadi malaikat Jibril jalan-jalan ke mana? Hah? Lanjut. Malaikat Malik, hadirin kaum muslimin, laporan lagi kepada malaikat Jibril. Enggak ketemu, wahai Jibril. Enggak ketemu, enggak tahu di mana. Akhirnya malaikat Jibril sujud lagi di dekat arasy. Mohon minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana, lam yajidhu Malik, fa aina huwa? Ya Allah, ya Rabbana, malaikat
sumur paling dasar neraka jahanam itu adanya di situ. Disampaikan asal malaikat Jibril kepada malaikat Malik, kemudian langsung malaikat Malik menyusulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pas begitu malaikat Malik melihat ternyata dia ada di dasar neraka jahanam paling dasar. Itu badannya dililit sama ular, badannya sudah gosong tapi masih hidup. Karena kenapa? Mati itu cuma satu kali. Mati itu cuma satu kali. Sepedih apapun, sesakit apapun disiksa di dalam neraka, tidak ada yang namanya kehidupan, tidak ada yang namanya kematian lagi. Hidup terus merasakan pedih sakitnya disiksa di dalam neraka. Itu badannya sudah gosong, badannya dililit ular dan kerajaan, kemudian kaki dan tangannya dibelenggu pakai rantai, diambil sama malaikat Malik, kemudian berguguran pada paluran, pada berjatuhan. Itu ular dan kalajengking digerakkan lagi sama malaikat Malik, berguguran, berjatuhan, lepas belenggu yang melilit yang mengikat badannya, kemudian dibawa. Orang itu bertanya, malaikat Malik, malaikat Malik, ajitani litazidani bil azabi am litunjiyani. Hei malaikat Malik, kau datang kepadaku, apakah bermaksud untuk menambah siksaanku, apa untuk menyelamatkanku? Apa kata malaikat Malik? La a'lamu bidzalik ghairu anna Jibril yantadiruka. Aku tidak tahu, yang jelas malaikat Jibril nungguin kamu. Ayo kita berangkat. Dibawa, hadirin kaum muslimin, dibawa ke hadapan malaikat Jibril. Kata malaikat Malik, nih orangnya sudah ketemu. Setelah itu hadirin kaum muslimin dibawa sama malaikat Jibril dekat pihak Arasy. Di situ hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam firman-Nya, ya abdi alam yakun kalami bayyana azharakum alam aqas ilaikumur rasul alam ya'murukumur rasul bil ma'ruf wa lam yanhakum 'anil munkar. Wahai hamba, apakah kamu selama hidup dalam dunia tidak datang, tidak sampai risalah-risalah, penjelasan-penjelasan tentang agama? Apakah tidak sampai kepada kamu orang-orang yang diutus oleh aku untuk menyebarkan kabar baru dan nahi munkar? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang itu menjawab, sampai ya Allah, Islam sudah sampai kepadaku, bahkan aku sudah mempelajari tentang Islam, tapi aku ini selalu mengedepankan hawa nafsu. Banyak sekali perintahan-perintahan Engkau yang aku tinggalkan ya Allah. Dan di situ hadirin kaum muslimin, ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa hamba ya Allah. Di situ karena memang awalnya permintaan malaikat Jibril, orang itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian dibawa orang itu dimandikan di air hayat, makul hayat. Kemudian dilepas ciri-cirinya, ciri ahli nerakanya dilepas. Kemudian segar bugar lagi, bahkan gagah lagi. Kemudian dihadapkan ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini tanda bukti aku cinta kepada engkau. Aku bersahabatan dengan engkau. Aku ingin melakukan kebaikan terhadap engkau. Dan di antaranya aku menolong di antara umatmu, yaitu orang tadi yang dibawa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang paling luar biasa, yang paling istimewa, ada seorang ulama besar, kiai besar, Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri bahasanya Allah setelah mendengar tadi, Allahumma ja'alni mimman yanju minha ba'da arba'ina al-amamin in kana labudani min an adkhulaha bi syukmi dhambi. Ya Allah ya Rabbana, semoga Engkau menjadikan aku, kata Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri,
padahal seorang ulama besar, kiai besar, pengarang kitab, hadirin kaum muslimin, waliullah termasuknya, ibadahnya hebat, tapi bahasanya, ya Allah ya Rabbana, semoga Engkau menjadikan kepadaku setelah orang yang dibakar di dalam neraka jahanam 40.000 tahun, aku ya Allah yang mendapatkan pertolongan. Allah karim. Seorang ulama besar, kiai besar menyampaikan seperti itu. Kita mah jelas-jelas bukan ulama, kita mah bukan kiai, orang awam, bahkan kita jauh dari bahasa sempurna ibadah kita kepada Allah. Bahkan kadang-kadang sholat kita mah ingat kemana-mana, ketika kita zikir ingat kemana-mana, ketika kita berdoa ingat kemana-mana, bukannya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin kaum muslimin, walaupun demikian kita mohon sama Allah dengan keagungan baginda Nabi, dengan keagungan para sahabat-sahabat Nabi, para nabi-nabi, dengan keagungan para kagum-kagum kita, khususnya yang mewakafkan majlis ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita selamat dunia akhirat, masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, karena sudah diperhatikan dari tadi, awalnya duduk jadi selonjoran, dari selonjoran jadi duduk, kemudian cara sirup nyeker ke sisi balik dulu. Karena udah aja, mudah-mudahan berkah semuanya. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua semakin istiqomah dalam ibadah, banyak istighfar, daripada kita ngomongin orang, daripada kita ngomong gak jelas gak bermanfaat, mendingan kita banyak sholawatan. Insya Allah. Itu saja dari saya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Bi madhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam